Oke, ini kita lanjut untuk metode yang kedua. Metode yang kedua namanya Russell Approximation Method, RAM, RAM. Ini hampir mirip dengan yang tadi, bedanya di langkah pertama. Kalau tadi di langkah pertama FAM itu dia memilih dua biaya terkecil kemudian lihat selisihnya. Kalau ini justru kita cari biaya terbesar. Oke, saya langsung share screen aja. Ini soalnya ya, sama dengan yang tadi. Langkah pertama, coba lihat. Penyelesaian dimulai dengan mencari biaya tertinggi untuk setiap baris dan kolom. Artinya nanti kita lihat dulu, baris A nilai tertingginya yang mana, baris B nilai tertingginya yang mana, baris C nilai tertinggi yang mana, gitu juga kolom 1, kolom 2, kolom 3, cari biaya tertingginya yang mana. Berikutnya, kita kurangkan biaya sel, dikurangi dengan biaya baris tertinggi, kemudian dikurang lagi biaya kolom tertinggi. Ini saya buat rumusnya di sini. Biaya sama dengan biaya sel, dikurang biaya baris tertinggi, dikurang biaya kolom tertinggi. Kalau sudah dapat, nanti kita pilih mana yang paling tinggi biayanya, kemudian alokasikan. Itu simpelnya, caranya di sini ada saya buat, tapi simpelnya seperti itu. Langsung saya contohkan, kita mulai dari baris A 25 dengan 8, paling tinggi 20, baris B 15, 20, 10, paling tinggi 20, kemudian baris C 25, 10, 19, yang paling tinggi 25. Untuk kolom 1, 20, 15 dengan 25, paling tinggi 25, kolom 2, 5, 20, 10, yang paling tinggi 20, kemudian 8, 10, 19, yang paling tinggi 19. Kita lihat. Kemudian setelah itu kita gunakan rumus yang ini. Biaya sama dengan biaya sel dikurang biaya baris tertinggi dikurang biaya kolom tertinggi. Kita mulai dari yang pertama ini 25. Cara dapatkannya itu kira-kira gini, sama dengan biayanya yang 25 dikurang biaya biaya baris tertinggi dikurang biaya kolom tertinggi 25. Oke, itu kenapa di sini hasilnya 25. Seperti seterusnya, misalnya ini juga kita hitung sama dengan biaya sel dikurang biaya baris tertinggi, di situ juga 20, dikurang biaya kolom tertinggi, 25. Oke, jadinya ini 30. Jadi seperti ini caranya. Itu sudah saya hitung semua, makanya jadinya seperti ini. Dari sini kita ketahui nilai biaya tertinggi atau nilai minus tertinggi dari biaya tersebut adalah minus 35. Yang dicari nilai minus tertinggi. Oke, ada 35. Kemudian 35 ini ada dua ya, ada dua. Dari dua ini kita pilih salah satu. Ini kan di sini berarti ini ya. 5 dengan 10. Kita pilih yang mana yang paling rendah, itu kita alokasikan penuh. Oke, sudah dapat yang ini paling rendah, 5, kita alokasikan penuh. Kita lihat di sini kapasitasnya, kapasitas gudangnya 110, sedangkan hasil produksi pabriknya 90. 90, di sini 110. Kita isi langsung full 90, sehingga baris A nanti tidak digunakan lagi. Otomatis di sini kuotanya tinggal 20, di sini sudah habis. Oke, ini saya kuningin karena sudah habis. Berikutnya yang tersisa berarti yang ini aja. Yang ini. Ini langsung kita hitung biayanya, yang mana yang paling ini tetap ya, biayanya tetap 20 paling tinggi, ini juga 25 paling tinggi, ini 25 paling tinggi, ini 20 paling tinggi, yang ini 19 paling tinggi. Karena tidak ada perubahan otomatis, ini tetap sama. Tetap sama, di sini saya buat sama, kita isi yang 35 aja yang berikutnya. Isi 35, kita penuhkan langsung di sini 110-nya, kan ini sudah diisi 90, berarti sisa 20, langsung kita penuhkan di 110 totalnya. Berikutnya, karena ini sudah selesai, kita langsung tandai kolom yang ini, berarti nanti baris A dengan kolom yang ini juga tidak ikut. Berarti kita hitung hanya yang ini 1, 2, 3, 4. Kita langsung hitung nilainya, langsung ini tetap ini 15 ya, jadi yang paling rendahnya di sini, yang paling rendah, maaf, yang paling tinggi. Yang paling tinggi di sini 15, di sini paling tinggi 25, di sini paling tinggi 25, ini paling tinggi 19. Otomatis angkanya berubah. Kita hitung untuk yang ini saja ya, yang 4 kolom ini sudah saya hitung di sini. Kebetulan hasilnya sama 25, 25, 25. Dan karena ini sama, kita cari nilai yang paling rendah. Nilai yang paling rendah di sini 15. Kita isi langsung 15 ini, nilai 15 ini. Di sini dia 60, untuk baris B dia 60, sedangkan kolom 1 dia 50. Berarti 50 yang bisa. Ini 50 saya fullkan langsung, berarti yang sini sudah full, di sini sisa 10. Oke, karena sudah sisa 10 ya. Sudah 10, ini tidak mungkin lagi diisi, otomatis yang 10 langsung saya masukkan ke sini, habis, yang 10 sisanya 30 langsung ke bawah. Ini otomatis. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi di tempat yang lain, sudah kuning semua. Inilah hasilnya, ini hasilnya, berarti kita tinggal hitung, ini kita hitung. 5 kali 90 ditambah 15 kali 20, ditambah 10 kali 10, ditambah 10 kali 20, ditambah 19 kali 30, hasilnya 220. Berarti biaya yang paling rendah untuk menurut metode Russell Approximation Method itu 2070. Berbeda dengan yang FAM tadi, FAM hasilnya lebih optimal. Tadi belum saya hitung ya.
Ini di bawah ini ini sudah saya hitung, kan hasilnya tadi ini ya, hasilnya sudah ini. Kita hitung tadi hasil, saya hitung, sudah saya hitung, ini 5 kali 60 ditambah 15 kali 50 ditambah 10 kali 10 ditambah 8 kali 30 tambah 10 kali 50 hasilnya 1890. Ini hasilnya lebih optimal dibandingkan yang RAM tadi. Di sini untuk FAM hasilnya 1890 sedangkan untuk RAM hasilnya 2070. Itu untuk dua metode antara FAM dengan RAM, seperti yang saya bilang tadi, perbedaannya di langkah pertama. Langkah pertama, kalau di RAM, di Russell ini kita pilih biaya paling tinggi, sedangkan kalau di FAM justru yang kita cari adalah selisih dua biaya terendah. Saya rasa cukup sampai sini penjelasan saya. Setelah ini saya akan kasih materi UAS ya, materi UAS tetap dari materi ini, jadi seperti biasa saya akan kasih satu soal, satu orang satu soal, boleh tergantung NPM nanti yang dia akan mengerjakan mana, mengerjakan RAM ataupun FAM. Sampai sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.